ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Masjid Al-Hidayah PTDMC Teknologi Indonesia yang berbahagia. Awalan pertama khatib berwasiat berpesan di hari ini, hari yang ke-26 di bulan 2, bulan 1, bulan Muharram, bulan 3, bulan Rabiul Awal. Hari ini hari yang ke-26 di bulan 2 Safar 1444 Hijriah, persis di hari yang ke-23 di bulan 9 September tahun 2022 Miladiyah Masihiyah. Pesannya, wasiatnya untuk selalu senantiasa imtithalul awamillah, berupaya berusaha memenuhi perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala, wajibna benawahi dan menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujung daripada jamaah Masjid Al-Hidayah bertakwa, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Target daripada karyawan muslim PTDMC Teknologi Indonesia untuk berusaha menjadi bertakwa, muttaqin, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya adalah Allah akan kasih bahagia buat dia. Mana wujudnya? Allah langsung bilang di Quran surah 65, 64 surah At-Taghabun, 66 surah At-Tahrim. Allah bilang di Quran surah 65 At-Tolak ayat 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, yang intinya dua bahagia wujudnya kelihatan di dunia, nampak di sekitar kita, dan duanya ada di akhirat. Wabil khusus diawali dengan menjelang kita sakaratul maut. Jamaah yang pertama, wujud bahagia buat jamaah yang bukan hanya sholat di siang hari di hari ini hari Jumat, tapi sholat juga besok di hari Sabtu, sholat Juhur namanya. Ada sholat di siang hari juga Sabtu, Ahad, Juhur namanya, dan seterusnya. Bukan hanya Juhur 5 waktu sehari semalam ditambah dengan sunnahnya. Apabila demikian adanya jamaah berlaku bertakwa demikian, wujud yang pertama Allah akan kasih di ujung ayat yang kedua surah 65 At-Talaq. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Buat jamaah yang muttaqin, karyawan muslim PTDMC, jamaah Al-Hidayah, Allah akan, siapa yang bertakwa di antara kalian semuanya, Allah akan bukakan pintu jalan keluar buat dia. Allah bukakan pintu sendiri dengan Allah Tabaraka dengan zatnya Allah. Allah bukakan pintu buat kita. Oke ya Allah, Engkau telah bukakan pintu buat kita, buat jamaah Al-Hidayah. Oke, di PTDMC kami kerja di sini. Tapi apa terjadi di luar pikiran kita, di luar narasi, di luar nalar kita? Apa Allah bilang di ayat selanjutnya, di ayat yang ketiga di surah 65, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jamaah Allah bilang, Allah setelah aku buka pintu kepada engkau yang muttaqin, lalu Allah beri rizki buat kalian, tapi ini di luar prediksi kalian. Allah akan beri rizki itu min haitsu, dari tempat, dari pabrik, dari arah, dari kantong layak yang tidak kalian sangka-sangka. Kita kepinginnya dapat di sini selesai full, tapi bisa jadi Allah kasih dari tempat yang lain, bisa jadi setelah ini atau kapan dan seterusnya. Allah tentukan umur kita. Hadirin min haitsu la yahtasib. Kenapa demikian ya Allah? Oke, sekarang kita di DMC, kita di DMC Teknologi Indonesia. Catat yang Allah bilang. Apakah kita sudah lakukan itu? Apa potongan ayat selanjutnya? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Perhatikan, bertawakallah kalian kepada Allah. Kita kerja di sini. Oke, Allah, saya udah lakukan pada saat berangkat dari rumah. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Kami bertawakal kepada Allah, berangkat ke PTDMC dan seterusnya. Kami selesai ini ya Allah. Kami sudah ikuti proses kami menjadi muttaqin, proses kami mencari nafkah. Yang kami lakukan adalah proses, tapi ujungnya target dari Engkau yang berikan adalah Allah kasih dari tempat yang lain. Setelah apa? Setelah kita bertawakal kepada Allah, wa huwa hasbu, maka Allah akan cukupkan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Perhatikan jamaah, bukan keinginan kita, tapi Allah Maha tahu apa kebutuhan kita. Hadirin, itulah hasilnya muncul kata-kata Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah pada saat kita berangkat kerja dan seterusnya. Lalu Allah bilang apa? Kenapa demikian ya Allah? Innallaha balighu amri. Allah Tabaraka wa Ta'ala yang membereskan seluruh urusan kalian, termasuk rezeki kalian. Sehingga di ujungnya Allah bilang, wa qad ja'ala likulli syai'in qadra. Semuanya ada SOP-nya. Yang jelas kita ikuti apa yang dilakukan Ibrahim. Ibrahim tadi bilang sama Allah, Ibrahim tenang saja, besok akan diganti sama kambing lah.
Tapi yang Allah nilai buat Ibrahim adalah menyiapkan alat sembelihnya, bilang sama istrinya Siti Hajar, bilang sama anaknya Ismail. Itu yang dinilai prosesnya oleh Allah Taala. Sehingga hadirin, itulah bentuk bahagia buat kita, dan Allah akan tentukan semuanya. Kalau bereskan rezeki buat kita semuanya, jelas kita adalah bertakwa, ikuti proses takwa tadi. Bagaimana buat yang di akhirat? Dua hadirin, ada di ujung ayat yang keempat dan di ujung ayat yang kelima di Quran surah 65 Al-Falaq. Yang pertama, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Kebahagiaan selanjutnya dua bagian di akhirat, menjelang sakaratul maut. Menjelang sakaratul maut, Allah kabulkan doa kita pada saat kita berdoa, Allah mahwin alaina fi sakaratul maut. Ya Allah, gampangkan, mudahkan kami pada saat sakaratul maut. Allah gampangkan, karena wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Diawali, digampangkan pada saat sakaratul maut. Karena kita ada mutakin, ada proses mutakin di dalam. Yang selanjutnya Allah bilang di ayat yang keempatnya, wa may yattaqillah wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'tim lahu ajra, di ayat yang kelima di ujungnya. Tapi sebelum itu hadirin, dimudahkan juga pada saat di alam kubur barzah, pada saat di padang mahsyar. Tapi apa hadirin? Pada saat di yaumil hisab, hitungan baik dan buruk yang ternyata banyak buruk daripada kita. Allah sayang sama hambanya yang mutakin, dia sudah ikuti proses takwa. Ya Allah, Allah bilang wa yaj'allahu wa yukaffir anhu sayyi'ati. Allah hapus ini keburukannya, sehingga kemudian hadirin naik itu kebaikannya. Tapi apa yang terjadi kemudian? Pada saat ditimbang lagi di ujung, bukan kebaikan yang banyak, malahan hampir sama. Karena bisa jadi kebaikannya cuma sholatnya segitu-gitu aja sesuai standar, zakat sedekahnya segitu-segitu saja sesuai standar. Sehingga Allah sayang sama hambanya yang muttaqin, yang ikuti proses muttaqin. Allah bilang yukaffir an sayyi'ati wa yu'dhim lahu ajra. Sedikit sholatnya, sedikit ibadahnya, sedikit amalannya standar saja, tapi Allah lipat gandakan yang baik ini, sehingga kemudian yang baik lebih banyak, dan dia bertemu sama Allah setelah menjembati shiratal mustaqim, liqa'ur rabbi, liqa'un nabi, dalam keadaan bersama-sama orang yang muttaqin semuanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya jamaah Al-Hidayah, jamaah karyawan muslim pada MT Teknologi Indonesia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirin al-kiram, usikum wa nafsi bittaqwallahi haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Perhatikan potongan ayat ini hadirin di khutbah yang kedua ini. Takwalah kalian dengan sebenarnya takwa. Sampai kapan ya Allah mentoknya kami, batasnya kami sholat, batasnya kami infak sedekah, batasnya kami berbuat baik di dalam pabrik, di luar pabrik kami, di rumah, di luar rumah kami. Sampai kapan ya Allah? Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Kadar mutakin kita, prosesnya lewat taklim, lewat kajian, lewat thalabul ilmi, itu cara kita menjadi haqqa tuqatih. Lalu sampai kapan kami mentoknya ya Allah melakukan sholat, ibadah dan seterusnya yang lainnya, menjadi proses menjadi orang yang bertakwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan tunduk besar diri pada Allah. Mentoknya pada saat kita ada di TPU, ada di pemakaman, di kuburan. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa tidak bosan-bosan untuk mengikuti proses-proses mutakin tadi, di luar pabrik, di dalam pabrik maupun di luar pabrik, di rumah maupun di rumah, di mana saja kita berada. Allah Ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warḍa 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala sittatil kiram tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Amin.
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ya Allah. Ya Rahman ya Allah ya Rahman, ampunilah hilang kesalahan kami ya Allah. Kami berpikir inilah ibadah kami, inilah proses takwa kami, tapi belum selesai. Udah bosan bawaan kami ya Allah, bete ibadah kami ya Allah. Tetapkan takwa iman kami sampai kami menjelang kubur ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sehingga kau berikan bahagia itu di dunia dan bahagia besok kelak yaumil qiyamah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ibadallah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi a'azzu wa ajallu wa akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.